Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kemarin belum selesai. Sinyal. Wa qala asy-sya'iru min bahril basit. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-sya'ir. Seorang penyair berkata, min bahril basit, bentuknya syairnya daripada bahrul basit. Ama tara kaifa yublina al-jadidani wa nahnu nal'abu fi sirri wa i'lani la tarkananna ila dunya wa zukhrufiha fa inna awtanaha laysat bi awtani. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang hari apa saja. Ketika itu ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ditanya tentang hari apa yang terbaik, ditanya tentang bulan apa yang terbaik, dan amalan-amalan apa yang terbaik. Kalau hari terbaik hari apa, Pak? Hari Jumat. Itu menurut Ibnu Abbas. Terus amalan yang terbaik, bulan terbaik apa? Bulan Ramadan. Amalan terbaik, salat 5 waktu. Ternyata sebulan sisa 2. Tapi Sayyidina Ali berbeda ketika ditanya tentang hari apa terbaik, bulan apa terbaik, dan amalan-amalan apa yang terbaik. Walaupun kata Ali karramallahu wajah, beliau mengatakan siapapun para ahli hikmah, para fuqaha ditanya tentang hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amalan-amalan apa yang terbaik, maka bisa dipastikan jawabannya sama dengan Ibnu Abbas. Tapi kalau saya tidak, kata Sayyidina Ali, hari terbaik kalau seumpamanya saya ditanya, maka saya akan menjawab, tapi jawabannya bukan seperti punyanya Ibnu Abbas. Ketika ditanya tentang amal terbaik apa, kata Sayyidina Ali, amal yang terbaik adalah amal apapun, banyak atau sedikit, yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tapi tidak diterima, sedikit tapi diterima, kata Sayyidina Ali, itu adalah amal terbaik. Kalau ditanya bulan apa yang terbaik, kata Sayyidina Ali, bulan terbaik adalah sesuatu yang engkau taubat di dalam bulan tersebut kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi bulan terbaik ketika panjenengan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kata Ibnu Abbas mengatakan taubat nasuha itu adalah menyesal di dalam hati, istighfar dengan lisan, dan menghindari maksiat secara badan dan secara hati, secara
lahiriah dan secara batiniyah, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Itu taubatan nasuha menurut Ibnu Abbas. Jadi taubatan nasuha menyesal dengan hati, istighfar dengan lisan, menghindari segala maksiat baik yang berupa lahiriah maupun batiniyah bentuk hati, dan juga berjanji untuk tidak mengulangi kembali apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan terbaik ketika panjenengan pada bulan itu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Terima kasih Pak. Kemudian kalau ditanya hari apa yang terbaik, kalau tadi bulan terbaik menurut Sayyidina Ali apa? Bulan terbaik adalah bulan ketika kita taubat dengan taubatan nasuha. Amalan terbaik, amalan yang diterima. Kalau ditanya tentang hari yang terbaik, hari terbaik adalah hari ketika panjenengan keluar dari dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu hari terbaik. Hari terbaik ketika panjenengan diangkat ruhnya oleh Allah, dicabut ruhnya, tapi lisan panjenengan, hati panjenengan yang diucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pada saat itu adalah hari terbaik. Ketika panjenengan kembali kepada Allah, di dalam hatinya masih bersemayam iman dan Islamnya. Di mana kita tahu pada saat itu setan sedang menguji, mencoba panjenengan dengan berbagai mana cara agar panjenengan semua itu keluar kembali kepada Allah dalam keadaan tidak Islam. Sampai dalam kitab At-Tadhkirah dikatakan ada setan yang berbentuk nanti orang yang kita cintai, ada yang berbentuk mama kita, ada yang berbentuk papa kita, ada yang berbentuk istri dan anak-anak kita. Semuanya ingin mengajak kita untuk tidak membaca kalimat tauhid ketika dalam keadaan sakaratul maut kita. Tapi beruntunglah bagi orang yang beriman, karena pada saat itu Malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengusir kepada mereka syaitan-syaitan ketika panjenengan ahli ibadah ketika di dunia. Baik. Ama tara kaifa yublina al-jadidani. Ama tara, apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak nampak, tidak melihat kaifa yublina, bagaimana menguji kepada kita al-jadidani, siang dan malam. Apakah engkau tidak tahu, tidak tampak, tidak melihat siang dan malam sudah menguji kita, senantiasa menguji kepada kita. Wa nahnu nal'abu, sedangkan kita bermain, senantiasa bermain-main fi syirri wa i'lani, dalam tersembunyi apa? Dalam sembunyi dan dalam terang-terangan. Siang dan malam selalu menguji kita, tapi kita sibuk dengan bermain-main, bercanda gurau bersama keluarga, padahal siang dan malam selalu menguji kita. Ketemu dengan anak, ketawa-ketawa, emang perlu itu Pak. Tapi jangan sampai melupakan bahwa sebenarnya siang dan malam kita terus diuji, terus dicoba. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fala yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah,
kemudian mereka tidak diuji, tidak dicoba. Betapa banyak orang-orang terdahulu sudah diberikan ujian oleh Allah. Ingin tahu apakah mereka melisankan, melafazkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah hanya terucap lisan, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Betapa nampak ketika mereka diuji, mana yang munafik, mana yang betul-betul mereka bersyahadat lewat lisan dan lewat qalbunya. Jadi diuji oleh Allah itu panjenengan, tiada lain untuk ingin tahu oleh Allah. Allah ingin tahu apakah kita mengatakan beriman itu sungguh-sungguh atau hanya kata-kata lewat lisan semata. Kita boleh main, Pak, karena memang bahaya kalau kita itu tidak menemukan sesuatu yang menutupi kebosanan dalam hati. Tapi jangan sampai melupakan bahwa setiap hari dan setiap malamnya kita selalu diuji. La tarkananna ila dunya, janganlah engkau condong ila dunya, kepada dunia, wa zukhrufiha, dan kemegahan dunia. Jangan sampai terpukau urusan dunia, Pak. Jenengan memang seumpamanya oleh Allah pada saat ini Allah berikan kemudahan di bidang rezeki secara dunia, jangan terlalu panjenengan condong kemegahannya. Ingatlah, kalau panjenengan bisa diberikan kemudahan Allah, sisihkan untuk investasi akhiratnya. Khawatir, Pak, amalan-amalan kita yang sholat kita, puasa kita, khawatir ini mesti misteri, belum tentu diterima oleh Allah. Maka ketika panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan di dalam rezeki, keluarkan, terutama yang wajib-wajib, apalagi yang sunnah-sunnah, dipersilakan dikeluarkan. Jangan panjenengan condong terpukau apalagi terhadap kemegahan-kemegahannya sehingga lalai. Yang wajibnya enggak dibayar, pas di akhirat minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, pada saat itu percuma saja. Hanya penyesalan. Kalau penyesalan di dunia mungkin masih bisa taubat, tapi kalau di akhirat, di kuburan, menyesal seperti apapun tidak bisa lagi. Fa inna awtanaha, maka sesungguhnya tanah airnya dunia, laisat bi awtanin, bukanlah tempat tinggal yang lenggang, yang langgeng, atau tempat sebenarnya. Tanah air dunia yang kita tempati sekarang itu bukanlah tempat yang abadi, bukanlah tanah air yang bisa kita tempati seterusnya. Kapan saja bisa hancur. Ketika tinggal nunggu tiupan malaikat saja, Pak. 2 kali tiupan. Tiupan pertama hancur, tiupan kembali kedua adalah kebangkitan daripada alam kubur. Sekarang belum ditiup sudah di mana-mana longsor, Pak. Malaikat sudah bosan narik satu-satu. Tahu-tahu kemarin sudah 19 itu kena tumbukan. Malaikat sudah pakai remote. Dilihat sudah ustaz-ustaz ngomong ke sana ke sini enggak ada perubahan. Jangankan yang diomongin ustaznya pun enggak berubah-berubah. Makanya pun sehingga alam semesta pun, malaikat pun sudah ngelihatnya sudah, ini sudah tidak baik. Ustaznya hanya bisa pintar-pintar ngomong ya. Dia nyuruh baca ini tapi tidak baca-baca, disuruh taubat tidak taubat-taubat. Akhirnya habislah sama ustaz-ustaznya tenggelam. Tanah air dunia bukanlah tanah air yang abadi. Ya, mari kita harus sadar diri. Sebanyak apapun harta, sebanyak apapun kesehatan yang kita punya hari ini, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu wa'mal li nafsika min qabli mamat, wa'mal dan beramallah engkau li nafsika bagi dirimu, silahkan beramal untukmu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Di situ Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh untuk menjaga daripada api neraka, Allah Subhanahu wa taala menyuruh panjenengan dulu, Pak, menyuruh kita dulu untuk menjaga diri kita. Baru setelah kita kemudian keluar benahi diri kita, Pak. Kalau anak-anak sering melawan ketika suruh sholat, suruh tahajud, suruh duha, suruh belajar, jangan-jangan kita hanya pandai menyuruh tapi tidak menunjukkan teladan yang tepat kepada mereka. Nyuruh kepada mereka sholat tepat waktu, tapi kita sholatnya tinggal 1 rakaat, 1 rakaat berikutnya kepada sholat selanjutnya. Akhirnya apa? Anak-anaknya bilang, papa saja belum sholat. Menyuruh setelah kita mengerjakan. Makanya Rasulullah Ta'ala mengajarkan diri kita dulu, jaga. Kemudian anak-anak, keluarga. Saya juga ngelihat di pesawat itu, Pak. Ketika ada darurat, biasanya kan pakai begini oksigen ya. Itu di buku bacaannya itu memang sama, Pak. Jadi sebelum memberikan baik pelampung ataupun ke anaknya, dirinya harus pakai dulu. Baru kemudian orang lain, anak-anaknya. Maka beramallah engkau li nafsika bagi dirimu min qabli mamatika, sebelum datangnya matimu, sebelum wafat. Beramal, perbanyak engkau amal sebelum datang mati, wafat, sebelum datang kematian. Min qablil mamat. Fala taururka, maka jangan tertipu engkau. Fala taururka, maka jangan menipu kepadamu. Kasratu ashabin wa ikhwanin, banyaknya teman, banyaknya saudara. Saya banyak teman, Pak Ustaz. Jangan tertipu, Pak. Teman mungkin bisa mendoakan panjenengan full 100 hari, Pak. Kalau memang tidak betul-betul panjenengan dekat sekali. Tapi kalau dekat terus ada banyak kebaikan-kebaikan yang telah didapatkan dia dari panjenengan, mungkin selalu akan mengingat panjenengan. Dulu kalau ada Syiah, kemudian ketika dia punya acara dikirimi Fatihah. Tapi jangan tertipu, Pak. Ya kalau temannya itu juga selamat nanti di akhirat. Kalau ternyata temannya lebih butuh daripada panjenengan di akhirat, malah minta tolong ke panjenengan. Tolong. Tapi alhamdulillah hari ini yang duduk di majelis ini, insyaallah nanti satu sama lain akan menjadi saksi. Jangankan panjenengan sama manusia, karpet yang panjenengan duduki, tembok yang panjenengan sandari, semua apapun yang ada di sini ini akan menjadi saksi pada hari ini panjenengan menuju kepada taklim yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Pak, nanti ketika satunya kurang baik-baik saja di akhirat, cepat-cepat mintakan kepada Allah. Dulu setiap malam Senin duduk sama saya, ya Allah, dia masih ada secerca harapan, ya Allah. Wah, dulu dia datang karena ada hal-hal lain sebenarnya. Apa ya? Karena teh enggak. Tehnya terlalu rendah ya. Insyaallah yang hadir pada malam hari ini tiada lain hanya niatnya untuk taklim, untuk mengenal syariat-syariat Allah lebih dekat lagi. Tidak ada kepentingan lain. Kemudian qauluhu, adapun perkataan syair ini, kaifa yublinal jadidani, dalam lafaz kaifa yublinal jadidani, bagaimana siang dan malam menguji kita, artinya adalah yufanina marusa al-lailu, malam wan nahar, dan siang dan malam selalu merusak kita, Pak. Kalau kita lalai,
Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah itu mulai kita bangun tidur, jangan lupa kita zikir kepada Allah. Setelah zikir kita awasi tingkah laku kita awasi hati kita awasi anggota-anggota tubuh kita sampai kita menuju ke tempat tidur lagi. Jangan lalai, awasi terus. Apakah panjenengan ketika jalannya sudah sesuai dengan yang Allah ridhai atau tidak? Membuat orang tersakiti atau tidak? Itu diawasi. Mendatangkan ridha Allah atau tidak dalam pintasan hati yang panjenengan munculkan. Awasi mulai panjenengan bangun tidur sampai menuju ke tempat tidur lagi. Kalau tidak diawasi, Pak, hati-hati, syaitan itu selalu nemenin. Syaitan itu punya anak, Pak, lengkap dengan tugas masing-masing. Kalau yang lagi wudu yang membuat was-was namanya setan walhan. Ada setan yang selalu meniup kepada zakarnya laki-laki, ada yang niup ke zakarnya perempuan, meniup pantatnya perempuan, itu yang setan pezina. Kalau panjenengan lalai, habis kena setan itu. Ada yang setan itu, Pak, ketika panjenengan masuk ke rumah, ketika makan tidak melibatkan nama Allah, setannya juga makan, setannya juga masuk ke rumah. Lebih prihatin lagi, setannya ikut tidur juga di tempat tidur. Makanya ketika masuk rumah, usahakan ketika masuk menelafuzkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Biar setannya tidak ikut masuk. Ketika makan, biar setannya tidak ikut makan. Makanya jangan lalai. Ya terutama yang sedang mengucapkan di depan ini, Pak, tidak boleh lalai. Banyak sekali ujian-ujian di dunia ini yang akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik. Wa hadhihi abyatus sab'atu, dan adapun bait ini, bait-bait ini asyab'atu yang 7 min bahril wafiri, termasuk dari bahar wafil. Tunsabu dinisbatkan lil Imam Ghazali, bagi Imam Ghazali rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Ada 7 bait. Ini luar biasa nih, termasuk daripada bahar wafir. Ini dinisbatkan kepada Al-Imam Ghazali. Atatlubu an takuna katsira malin wa yusma'u minka qawluka fil maqali. Atatlubu, apakah engkau mencari antakuna katsira malin, antakuna engkau menjadi katsira malin, orang yang banyak harta. Apakah panjenengan pengen banyak harta? Ini, Pak, sedang ada di bawah. Kalau pengen banyak harta, mari kita disimak. Wa yusma'u minka qauluka fil maqali wa yusma'u, dan didengar minka darimu qauluka, perkataanmu, fil maqali, di dalam nasihat-nasihat, di dalam pembicaraan-pembicaraan. Panjenengan ingin banyak harta, nasihat-nasihatnya, usul-usulannya, makalah-makalahnya, pembicaraan-pembicaraannya, ketika panjenengan bicara pengen didengarkan orang-orang lain. Wa min kulli nisa'i tarawidadan, wa min kulli nisa'i, dan dari tiap-tiap wanita tarawidadan, melihat, engkau melihat, widadan, wa min kulli nisa'i, dan dari tiap-tiap wanita taro, melihat siapa nisa, widadan, penuh cinta. Tasurru, wa min kulli, gini aja. Wa min kulli, dan dari tiap-tiap perempuan taro engkau melihat, widadan,
penuh cinta. Tasurruh, yang engkau merasa gembira bihi kepada widad, kepada rasa cinta tadi, wa min kullir rijal, dan dari tiap-tiap laki-laki. Jadi panjenengan akan melihat dan akan merasa bahagia dari tiap-tiap wanita itu merasa cinta, merasa senang kepada panjenengan. Panjenengan ingin banyak harta, panjenengan ingin didengarkan nasihatnya, laki-laki maupun perempuan semua cinta, suka, gembira atas panjenengan. Ingin dicintai, ingin disukai oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian panjenengan banyak harta dan juga didengar makalah-makalah. Wa yatikal ghina, wa yatika, dan datang kepadamu al-ghina, kekayaan. Kekayaan juga ada potensi datang. Panjenengan kerjanya enggak berat, tahu-tahu datang sendiri kekayaan itu. Wa tura syahidan, wa tura, dan dilihat, dan engkau dilihat syahidan, dalam keadaan bahagia. Tampak oleh orang-orang panjenengan bahagia sekali. Muhaban, yang berwibawa. Mukarraman, yang dimuliakan. Wa katsira malin, dan yang banyak hartanya. Ini amalan, Mbak, nanti ada amalan. Kalau panjenengan ingin, ini kalau bagi orang-orang tertentu dijadikan ijazah ini. Kalau mengamalkan, monggo. Jadi kalau panjenengan ingin menjadi orang yang banyak harta, nasihat-nasihatnya Pak, perkataan-perkataannya didengarkan, baik laki-laki maupun perempuan semua senang sama panjenengan. Tanda kutip bukan senang yang negatif ya, bukan senang yang negatif, tapi senang karena atas keberadaan panjenengan, senang bertetangga sama panjenengan. Kemudian kekayaan datang kepada panjenengan, panjenengan terlihat bahagia, wibawa, terus yang mulia, yang dimuliakan, banyak pula harta, wa katsira malin, dan banyaknya harta, wa tukfa, dan engkau dijaga, kulla hadisatin, dari terhadap tiap-tiap bencana, wa makrin, dan tiap-tiap tipu daya. Selain itu, kalau panjenengan ini nanti kalau baca apa yang akan kita sampaikan nanti ini, panjenengan akan dijaga dari tiap-tiap bencana dan daripada tipu daya, minal a'da'i, dari musuh-musuh. Wa mimman, dan dari orang, karena yang ada siapa man waliyun, waliya, yaitu wali yang itu yang menjadi pemimpin. Yang musuh mau dia jadi pemimpin atau tidak, panjenengan akan dijaga daripada orang-orang itu. Bagaimana caranya? Agar panjenengan banyak harta, agar panjenengan juga didengar makalah-makalahnya, kekayaan datang ke panjenengan, panjenengan terlihat bahagia, wibawa, mulia, banyak harta, dijaga juga, dijegah juga, dijaga daripada tiap-tiap bencana, tipu daya, daripada musuh-musuh. Maka fakul, maka bacalah engkau, ucapkanlah engkau, ya hayyu ya qayyum alfan, ya hayyu ya qayyum 1000 kali, alfan 1000 kali. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Amalkan ya hayyu. Kalau setelah tahajud kan, ya hayyu ya qayyum bika astaghiitsu ya mughiitsu awisna, itu kan amalan setelah bacaan tahajud. Kalau ini cukup ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum sebanyak berapa, Pak? 1000. Mukammalatan, disempurnakan, ala murril layali, atas lewat di waktu malam. Dibaca pas lewat tengah malam, Pak.
baca sama panjenengan. Yang sedang kesusahan dari segi ekonomi, amalkan ini. Lah itu nggak boleh berapa hari begini Pak ya. Panjenengan ngamalin sesuatu, sholat duha, sholat tahajud itu kalau bisa amalkan tiap hari Pak. Mau panjenengan kaya, mau panjenengan sudah panjenengan didatangkan hajat-hajatnya, istiqomahkan. Kalau nggak istiqomahkan, yang ditakutkan itu Pak, pas jenengan sudah hajatnya ada, Allah rindu, ya, hambaku pengen saya itu tahajud lagi, saya pengen itu hambaku duha lagi. Cabut dululah itu kenikmatan itu. Artinya ketika panjenengan sudah Allah berikan kenikmatan hajat-hajat itu ada, jangan berhenti Pak. Kecuali memang dalam keadaan musyakkar, panjenengan memang tidak ada waktu, panjenengan terus. Untuk apa? Menambahkan kenikmatan yang Allah berikan. Ini berapa harinya coba lihat nanti, siapa tahu ada. Artinya siapa tahu cukup semalam bisa datang semua. Nawar. Terus bilailin aw naharin, di waktu malam, aw naharin atau waktu siang. Inna fima, sesungguhnya di dalam sesuatu, asyartu yang telah aku tunjukkan ilaih terhadap sesuatu tadi itu, murahisa kulli ghalin. Murahisa kulli ghalin, memurahkan setiap yang mahal. Jadi panjenengan yang susah-susah, yang mahal-mahal, bacakan ini. Oh iya Pak Ustaz, kebetulan saya mau beli rumah Pak Ustaz, dia mintanya mahal sekali, padahal uang saya tidak nyampe. Bacakan ya Hayyu ya Qayyum. Tapi harus punya duitnya Pak. Entar malah dikasih, ternyata sudah habis banyak Ustaz. Memang bacaan-bacaan itu kalau mau bisa mudah dijual itu gampang. Maksudnya orang bisa menjual kepada kita gampang. Yang susah kita bayarnya Pak. Ini memurahkan setiap yang mahal. Bagaimana? Falazim, maka tetaplah engkau, konsistenlah panjenengan, ma dzakartu, terhadap apa yang telah aku sebutkan. Ya, lanjutkan terus, istiqomahkan terus, continue terus membaca. Apa Pak? Takut lupa. Apa yang disuruh baca? Enggak, kalau kayak berkaitan dengan materi keuangan itu biasanya cepat nangkep. 1000 kali. Ya Allah. Tapi memang betul, ini yang diamalkan oleh orang-orang soleh. Kita lihat Pak, makanya jangan sampai iri kepada ulama-ulama di pondok pesantren itu, walaupun kelihatannya tidak bekerja, tahu-tahu punya Pajero ya, tahu-tahu punya Alphard, Range apa itu mobil ini. Jangan panjenengan kiai kok begitu. Ya memang dia enggak dikirim oleh Allah, dia datang itu. Seperti tadi itu, kekayaan datang kepada mereka. Tapi Ustadz yang di sini kok enggak Pak Ustadz? Oh, belum diamalkan juga. Belum nyampe ke kitab ini. Kalau beliau sudah hatam. Ini baru malam ini sampai ke sini. Tinggal di malam. Ya Qayyum, kita amalkan bareng-bareng. Siapa tahu semua yang hadir pada malam hari ini bisa umroh bareng-bareng, bisa haji bersama-sama. Tinggal Ustadz mutawifnya nanti Ustadz. Insyaallah. Ya, makanya Pak, nanti kalau semua
di jemaah kita ini sebagian berangkat, sebagian tidak. Yang sebagian jangan ngedumel, Pak. Jangan-jangan tidak membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Ternyata yang membaca oleh Allah panggil dia. Terus wala tadahu, dan janganlah engkau meninggalkan fabihi di dalamnya. Wala tadahu, dan janganlah engkau meninggalkan kepadanya, kepada sesuatu yang telah disebutkan, yang telah diisyaratkan tadi itu. Fabihi, maka di dalamnya yang telah aku sebutkan tadi, tublihur rutaba al-wali, atau tabluhu engkau akan sampai, engkau akan sampai ar-rutabah, ketingkatan al-wali yang atas. Mungkin harta panjenengan enggak didapat, Pak, di dunia. Mungkin telah baca ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum sampai enggak hitung-hitung setiap hari, setiap malam 1000. Tapi kok orang-orang saya ngomong kok orang-orang kok enggak dengerin, Ustaz. Jangankan orang lain, istri saya enggak dengerin, Ustaz. Seumpamanya. Jangan khawatir, Pak. Jangan-jangan panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan panjenengan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan yang dikejar ridhonya Allah saja. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Bukan saya ini RW harus didengerin. Ya hayyu ya qayyum, RW. Tapi memang tidak apa-apa. Oleh orang-orang dulu itu, Pak, kiai-kiai, tokoh-tokoh dulu, setiap tokoh itu memiliki guru spiritual. Ya Pak Harto pun memiliki guru spiritual. Ya Gus Dur pun memiliki guru spiritual. Jadi amalan-amalan itu memang perlu. Tapi kalau sekarang bukan saya guru spiritualnya, kitab ini. Jadi Pak RW kalau mau rapat langsung ya hayyu ya qayyum. Kalau seumpamanya pas nggak di musyawarah juga nggak didengerin, jangan-jangan yang lain juga baca ya hayyu qayyum. Sekarang jam berapa Isya? Masih ada ya waktu ya. Wal maqalatul hadiyah wal arba'una, dan maqalah ke-41. Sekarang nasihat ke-41, nambah lagi ilmu. Qila, dikatakan, idza aradallahu jika Allah menginginkan, idza aradallahu jika Allah menginginkan bi'abdin kepada hamba khairan, kebaikan kamilan yang sempurna. Kalau Allah menginginkan kepada hamba sesuatu kebaikan, sesuatu yang mulia, yang sempurna, bagaimana cara Allah memuliakan mereka? Pertama kali, faqaha fiddin, faqahahu fiddin, faqahahu, maka Allah menjadikan ngerti hu kepada hamba fiddin, di dalam urusan agama. Kalau Allah pengen kebaikan daripada hambanya itu akan tertarik untuk taklim, untuk belajar tentang agama. Allah pahamkan itu agama dalam dirinya. Dan kita tahu paham tentang agama hanya lewat taklim. Lewat belajar begini, Pak. Enggak ada orang itu tahu-tahu bisa baca tafsir, bisa matematika, bisa bahasa Inggris, bisa yang lain itu. Walaupun saya bilang tidak semuanya ya ada yang langsung disiram pakai fis sudur. Tapi kan angel, Pak. Ada nabi yang namanya Nabi Adam alaihissalam, langsung disiram nama-nama dunia, semua isinya langsung hafal. Memang kan kita siapa, Pak? Mau tahu tanpa belajar. Ada Pak Ustaz amalannya, Pak Ustaz, biar bisa semua ilmu dapat. Apa?
kitabnya dibakar kemudian dimakan, ditaruh di minuman, habislah, masuk rumah sakit kan. Tahu-tahu diare. Semua itu mesti belajar, Pak. Kami yang di pesantren yang ngisi di sini semua belajar. Sampai sekarang, detik sekarang ini pun kami belajar. Karena pada saat kita berhenti di situlah kami sudah bodoh. Walaupun sebenarnya sekarang tetap bodoh, tapi tetap karena kami bodoh terus belajar. Kenapa? Karena ketika Allah menginginkan kebaikan daripada kita, kalau kita ingin baik, maka kita kenali agama Allah. Apa yang dimaksud di dalam menjadi ngerti di dalam urusan agama itu, fi usulihi wa furu'ihi, ayani fi usulihi, pokok-pokok ad-din, pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabang agama. Kalau sudah ngerti agama, insya Allah tidak saling menyalahkan satu sama lain. Yang pakai konot ya silakan pakai konot, yang tidak pakai konot ya silakan, tapi jangan sampai menyalahkan yang pakai konot. Yang sama saja, yang pakai konot jangan nyalahkan yang tidak pakai konot. Dihargai ya, kalau dia yang terbanyak pakai konot ya silakan pakai konot, Pak. Yang mau tahlilan ya monggo, yang enggak mau tahlilan ya monggo. Yang tidak baik adalah saling gontok-gontokan karena satu tahlilan satunya tidak. Ya kalau satunya yang tahlilan ya jangan sampai diomongin di belakang, Pak. Ataupun yang tidak tahlilan ya sama saja. Yang penting satu dasar yang dipegang ada agama, bukan karena nafsu kita. Kita melakukan sesuatu karena nilai agama. Seperti apa? Ya kalau tahlilan baca surah Yasin, ya dikatakan kalau baca surah Yasin ketika sakaratul maut, orang-orang kita biasanya kan kalau ada yang sakit dibacakan Yasin atau dibacakan lagu dangdut. Yasin. Di dalam kitab tafsir Yasin karangan Hamimizadah, kalau dibacakan Yasin, Pak, malaikat turun jumlahnya per huruf 10. Per huruf Yasin itu malaikat turun. Untuk apa turun? Menyaksikan, mendoakan ketika dia nazak, ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut pun, ketika dia wafat pun, malaikat itu tidak pergi dari situ sampai memandikan, menyaksikan. Sampai ke tempat kuburan menyaksikan. Ini keutamaan membaca surah Yasin kepada si mayit. Juga kalau tahlil itu, bahasa tahlil itu apa, Pak? Halala yuhalilu tahlilan, tahlilatan, tahlalan, tihlalan, muhallalan, wa muhallil. Halala, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahlil itu artinya membaca itu, Pak. La ilaha illallah, la ilaha. Tapi kok lengkap, Pak Ustaz? Bukan cuma itu, ada qul huwallah. Nah, hebatnya ulama-ulama kita, Pak, yang potensi-potensi memberikan kebaikan kepada si mayit itu dikumpulkan. Fatihah, terus Al-Baqarah diambil penting-pentingnya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fiih, terus ayat kursi akhir daripada Al-Baqarah, ya. Itu penting-penting semua. Tiada lain itu menjadi harapannya adalah menjadi wasilah kepada si mayit ketika ditanya dalam kubur, mereka dalam keadaan tersenyum, ketika dibangkitkan dalam keadaan bersinar-sinar. Kita lanjut dulu. Ntar belum selesai. Yang kedua adalah wazahada fid dunya. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, wazahada fid dunya, dan Allah menjadikan hamba itu zuhud di dalam urusan dunia. Maksudnya gimana zuhud dalam urusan dunia, Ustaz? Ja'ala qalbahu khaliyan, ayani ja'ala, menjadikan Allah qalbahu, hatinya, khalian, kosong atau tenang. Khalian, tenang, mimma, dari apa? Khalat, yang kosong, minhu, daripadanya,
daripada sesuatu itu yadhuhu apa tangannya. Jadi hatinya tenang walaupun tangannya tidak megang apa-apa. Walaupun tangannya hari ini tidak Allah berikan rezeki, dia tenang. Inilah kalau Allah sudah ingin memberikan kebaikan kepada dia, tidak khawatir, Pak. Ini zuhud dalam urusan dunia. Tenang. Orang-orang itu, Pak, rata-rata Islam itu akan hancur ketika mereka takut mati, kemudian takut lapar. Betapa banyak orang yang korupsi itu karena desakan perut. Kadang suaminya kuat, Pak, istrinya ngomel-ngomel terus. Pak, makan besok apa? Anak makan besok apa? Suaminya udah siang dan malam, Pak. Yo. Sudah memasrahkan kepada Allah, tapi di belakang istrinya, beras kita sudah segini, kita sudah ini sudah ngutang ke sana, ngutang ke sini. Padahal kadang itu karena diuji oleh Allah, Pak. Allah mencontohkan banyak hal sekali, terutama bagaimana Allah menghidupkan sampai sekarang hewan-hewan yang melata di dalam batu-batuan. Mereka tidak punya pikiran, mereka tidak punya untuk buat CV, melamar suatu perusahaan, mereka nggak bisa. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan sampai sekarang. Saya sering mendengar begini, Pak, dari orang-orang sepuh itu, kalau makan itu masih bisa di kampung. Tapi kalau untuk urusan lain, beli kendaraan, beli apa, padahal sebenarnya kita ini, Pak, yang dibutuhkan hanya makan. Yang lain itu menopang kebutuhan kita. Artinya yang penting kita hari ini bisa bertahan hidup, sehingga hidup kita yang bertahan itu bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, berupa ibadah. Yang kemudian ini menjadi salah ketika manusia itu yang dikejar dunia, seakan-akan kalau tanpa dunia mereka tidak bahagia. Padahal betapa banyak orang yang tersiksa karena urusan dunia. Orang yang zuhud itu, Pak, dia tidak dikasih makan, ya percaya kepada Allah, ya Allah, yang penting hari ini kami sudah ikhtiar, saya sudah keluar rumah, saya sudah mencari kerjaan, saya sudah menawarkan jasa kepada mereka dengan cara yang baik. Saya percaya kepada Engkau, ya Allah, tidak akan membiarkan hamba-Mu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena kita diuji mesti karena Allah tahu kita mampu. Kok ada yang tidak mampu? Hawa nafsu. Kalah dia sama hawa nafsunya. Hawa nafsu setan itu gembira kalau panjenengan kalah dengan hawa nafsunya, dan setan akan merasa terpukul, lari ketika panjenengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wa basaru, dan Allah memperlihatkan bi'uyubi nafsihi, wa basarahu, dan Allah memperlihatkan kepada hamba itu, kepada abdun, bi'uyubi nafsihi, dengan aib-aib dirinya. Hari ini, Pak, semua yang hadir di sini ini, tak terlepas yang tahu ngaji ataupun tidak, mesti punya aib waktu kita muda-muda. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tutup itu aib. Ini kehebatan Allah, Pak. Ini kehebatan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aib sebanyak apapun, kita melakukan kesalahan, durhaka kepada Allah, tapi masih Allah lindungi. Masih aib-aib itu tidak disebarkan kepada orang-orang sekitar kita.
Padahal kita sudah durhaka kepada Allah, tapi Allah tetap masih lindungi dia. Tapi kalau pada suatu saat kita terus durhaka, pada suatu ketika Allah akan buka itu aib dan kita hina di hadapan Allah dan hina di hadapan manusia. Cukup sekian. Semoga ilmu yang sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat, khususnya kepada pemateri sendiri bisa mengamalkan dan kita bersama-sama bisa mengamalkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.